dia tempat makan yang pasti didatangi turis Malaysia kalau ke Jakarta. Orang Malaysia dah kena buang pagi sore dekat dalam kita punya itinerary list bila travel dekat Jakarta. Berkaitan dengan apa yang berlaku baru-baru ni viral dekat thread. Tiba-tiba diserang netizen Malaysia karena kasus pagi sore yang lagi viral. So orang Indonesia beritahu dekat kami orang Malaysia, mana lagi tempat makan yang best selain daripada pagi sore. Orang Malaysia sudah boykot pagi sore kerana menfitnah kami orang Malaysia. Ingat, mereka itu dari Malaysia. Mata uangnya lebih tinggi dari kita. Gak mungkin gak mampu bayar. Restoran yang ada dekat di Indonesia pagi sore, jom boikot, bukannya sedap pun. Dah pernah coba makanan sejuk dan tak sedap. OTW sepi macam kuburan, para sahabat. Makanan yang ada dekat pagi sore, para sahabat, restoran sudah diboikot oleh orang Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang warga Malaysia, turis daripada Malaysia yang datang ke Indonesia yang dituduh tidak bayar para sahabat, bahkan diviralkan oleh pihak restoran yang bernama pagi sore para sahabat, pagi dan sore pula. Ini merupakan para sahabat, ini OTW menjadi kuburan, menjadi sepi semacam kuburan nanti pagi sore ini para sahabat. Karena orang Malaysia ini, mereka membantu perekonomian pelancongan ketika mata uang rupiah saat lemah para sahabat. Malaysia mendorong ekonomi Indonesia dengan pelancongan. Bahkan kereta Wush pun banyak yang dinaiki dari Malaysia, dari Jakarta ke Bandung. Bahkan banyak orang yang sudah selesa membuat konten di pagi sore ini para sahabat, di restoran ini. Tetapi kenapa mereka membuat ulah dan bahkan mengatakan selepas mereka makan dekat sana, mereka memang bercakap-cakap lah karena mereka katanya bergurau, bersenda gurau tak nak bayar macam itu. Tetapi mereka ada bayar, ada bukti, pakai receipt pula. Kalau dekat Indonesia nota gitu kan, kalau dekat Indonesia. Ini merupakan OTW menjadi macam-macam sepi macam kuburan nanti ini restoran pagi sore ini pertama, karena orang Malaysia yang datang ke Indonesia pun tak mau mampir, tak mau singgah ke pagi sore karena mereka melakukan kesalahan yang sangat fatal. Dan pertama penasaran kan seperti apa videonya? Kita tonton sama-sama. Apa benda boleh komen di bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Ini dia tempat makan yang pasti didatangi turis Malaysia kalau ke Jakarta. Yes, bener banget, restoran nasi padang. Restoran nasi padang. Khususnya nasi padang pagi sore ya. Tapi cabang yang paling disukai turis Malaysia itu lokasinya ada di Pantai Indah Kapuk. Bahkan muncul istilah menu template ala turis Malaysia di pagi sore loh. Biasanya turis Malaysia tuh habis mendarat langsung deh makan di sini. Sampai-sampai di bagian depan restorannya aja jadi penitipan koper. Soal menu, turis Malaysia katanya udah pasti pesan kerupuk kulit atau jangek. Selain itu, menu ayam pop juga sering dipesan. Ayam pop di restoran ini emang istimewa sih, pakai minyak kelapa khusus jadi rasanya gurih dan sausnya bikin ketagihan. Kalau turis Malaysia makan di sini, pasti di piring mereka itu juga ada udang tofu, dendeng cabai hijau atau balado, udang bakar, ayam goreng dan sayuran ubi tumbuk. Gak berhenti di situ, habis makan yang gurih, turis Malaysia biasanya menikmati avocado coffee yang disajikan dengan es krim di atasnya. Mana ada tikers udah langganan juga sama restoran Padang ini atau punya opsi lain yang bisa didatangi turis Malaysia? Komen di bawah ya. So orang Indonesia Boikot pagi beritahu sore. dekat kami orang Malaysia, mana lagi tempat makan yang best selain daripada pagi sore. Orang Malaysia sudah boykot pagi sore kerana menfitnah kami orang Malaysia. Kami tak pernah tak bayar makan. So pagi sore get lost. Netizen Malaysia nih, kalau sudah marah, jangan dilawan. Habis kalian. Boikot pagi sore.
Orang nih kalau satu saudara mereka yang tersakiti, semua ikut membela. Inilah rakyat yang betul-betul kompak. Saran saya, kalau kalian sudah buat salah dengan orang Malaysia, cepat-cepat minta maaf. Mereka ini betul-betul menjaga marwah. Tapi kalau kalian baik dengan orang Malaysia, mereka 1000 kali lebih baik kepada kalian. Apa yang kalian mau, dibelanjakan. Itulah kalau mereka sudah suka. Tapi jangan pernah sakiti mereka. Mereka boleh memaafkan, tapi tidak untuk melupakan. Tiba-tiba diserang netizen Malaysia karena kasus pagi Diserang sore yang lagi juga. viral. Dan ini sebenarnya aku upload videonya tuh udah 2 tahun lalu. Jadi please teman-teman dari Malaysia don't attack me karena aku nggak tahu apa-apa. Tapi beberapa hari lalu di tanggal 15 Mei itu aku juga baru pertama kali makan di pagi sore Pik. Yang biasanya aku makan di pagi sore Jakarta Timur ataupun Jakarta Selatan. Jujur yang di Pik ini memang besar banget pagi sorenya dan isinya tuh semua orang Malaysia dan orang China mainland. Dan karena terlalu besar, my honest thoughts as a locals juga pelayanannya itu agak kurang yang di pagi sore Pik ini. Kalau aku compare sama yang aku biasa pergi di Jakarta Timur, itu mereka lebih ramah, lebih cepat pelayanannya. Kayak kemarin pas aku mau bayar itu harus nunggu beberapa menit, bahkan pas manggil waitressnya aja tuh susah banget karena memang serame dan sebesar itu pagi sorenya. Saran bagi pihak restoran, seharusnya setelah dari case yang kemarin itu harus ditanggapi cepat dan harus minta maaf karena kan memang dari pihak customernya udah ada resitnya gitu kan ya. Karena sayang aja banyak Malaysians yang datang ke Indonesia pengen coba makanannya tapi sekarang udah terlanjur kecewa dan akhirnya banyak yang backlash juga ke aku. Tolong teman-teman dari Malaysia yang mau marah-marah jangan ke aku please karena aku nggak tahu apa-apa dan aku nggak pernah di review berbayar sama pihak restorannya. Tuduh turis Malaysia nggak bayar hingga viral. Pas dikasih bukti, ternyata sudah lunas. Ini yang nuduh benar-benar memalukan. Benar-benar meresahkan. Benar-benar membagongkan. Begini kejadiannya. Pada tanggal 13 Mei, 6 turis Malaysia tiba di Jakarta. Seperti biasa, check-in hotel. Lalu makan di salah satu restoran. Nah, sambil makan, biasa ya, namanya juga rombongan. Mereka sambil bercanda untuk nggak bayar. Tapi itu cuma bercanda. Karena nyatanya setelah makan mereka tetap bayar cash. Cash ya, bukan ngutang. Ingat, mereka itu dari Malaysia. Mata uangnya lebih tinggi dari kita. Nggak mungkin nggak mampu bayar. Setelah makan dan bayar, berangkatlah mereka ke Bandung. Pakai kereta cepat. Itu loh, kereta yang cicilannya pakai APBN. Sesudah 3 hari liburan di Bandung, kembalilah mereka ke Jakarta untuk daftar keluar hotel atau check out namanya. Ternyata setelah 3 hari itu sudah viral. Ada yang mengenali. Katanya 6 turis ini makan gak bayar. Kaget dong mereka. Selama 3 hari kan mereka di Bandung. Gak tahu ada masalah ini. Untungnya mereka masih menyimpan bil. Dan ada bukti pembayaran. Pertanyaannya, apa pihak resto nggak cek mutasi? Apa pihak resto nggak cek rekening? Kok bisa main tuduh? Kok bisa seceroboh itu? Dan karena kejadian ini, bukan hanya penduduk Malaysia, tapi juga warga Indonesia melakukan seruan untuk boikot restoran tersebut. Kan akhirnya rugi kalian. Dan yang malu satu Indonesia. Udah gitu netizen fokus banget ke harga makanannya. Lihat. Tempe goreng satu harga 24.000. Itu satu papan apa satu potong? Saya rasa itu 1 meter bang. Panjangnya segini. Besarnya segini. Bisa itu untuk alas rebahan. Lihat. 1 biji telur 28.000. Mungkin itu telurnya diambil dari luar angkasa, jadi mahal. Soalnya banyak alien berternak di sana. Ada lagi komentar. Nasi 6 porsi 96.000. Itulah alasannya anggaran uang makan pejabat besar-besar. Anda sih makannya nasi sisa kemarin terus. Udah keras pun tetap dimakan. Menurut saya kalau untuk harga memang target restonya bukan orang-orang seperti kita yang pendapatan per bulannya hanya 2 juta. Nah, dari kejadian ini semoga menjadi pelajaran bagi kita semua supaya lebih teliti dan lebih hati-hati.
Kabarnya pihak resto pun sudah minta maaf dan klarifikasi. Saya juga berharap ke-6 turis Malaysia ataupun turis yang lainnya tidak kapok liburan ke Indonesia. Ayo, masih banyak tempat-tempat bagus dan restoran enak serta ramah lainnya. Aduh, panjang juga ini video. Ini video pertama saya yang mungkin panjang sekali. Ada nggak ya yang nonton sampai habis? Coba kalian kasih tanda, bilang Bahlil ganteng. Ini apa guna CCTV di pagi sore ya kak ya? Dan ini pelajaran kak ya, nggak semua harus diviralkan. Padahal kakak udah lihat nomor polisi travelnya, tahu travelnya, kenapa nggak nanya dulu baru viralkan turis Malaysia itu nggak bayar makan kak? Apa guna CCTV di kasir kak? Apa gunanya cek mutasi kayak gitu? Itu saya bingung loh kak gitu ya. Manajemen pagi sore di peak itu saya bingung loh kok. Kenapa dia bisa menuduh orang nggak bayar, padahal mereka punya instrumen untuk ngecek CCTV di kasir, untuk cek mutasi gitu ya. Terus kemudian dia bisa lihat agen travel yang bawa kak, kenapa nggak nelpon dulu kak, siapa tuh, kenapa semuanya harus tulis di thread. Saya bingung loh kak itu ya. Pastilah bingung loh kayak gitu ya. Karena dia bisa konfirmasi langsung loh kak. Ada agen yang biasa mampir ke PIK 2 pasti udah kerjasama kan kak. Nah kenapa itu nggak nggak dijalankan ya kak? Kenapa itu nggak ditanyain langsung ke travelnya yang nanyain langsung, kak sudah bayar belum? Siapa tahu orang lupa kan kak gitu ya. Dan itu ternyata sudah bayar ya. Sumpah kak, saya bingung loh. Ini kenapa kak gitu ya? Kenapa hal sesederhana itu, dan mungkin gak sederhana juga bagi sebagian orang ya, itu tidak dipikirkan oleh manajer kelas menengahnya. Ada yang bisa jelasin gak ya? Karena ini gak masuk akal sih kak gitu ya. Semuanya bisa dilakukan selain menulis di thread. Dan mereka tidak lakukan. Saya bingung. Ingin menyampaikan klarifikasi terkait kesalahpahaman yang terjadi. Makanya lain kali cek betul-betul. Takkan orang Malaysia tak mampu nak bayar segitu? Ringgit Malaysia mahal. Takkan tak mampu nak bayar setakat makanan di Indonesia itu. Makanan di Indonesia itu bagi orang Malaysia murah-murah. Karena apa? Karena nilai ringgit lebih mahal daripada rupiah. Jadi mustahil kalau orang Malaysia tidak mampu membayar. Aduh, lain kali ya, cek betul-betul biar tidak terjadi kesalahpahaman yang berulang kali. Terima kasih, bye. Orang Malaysia dah kena buang pagi sore dekat dalam kita punya itinerary list bila travel dekat Jakarta. Berkaitan dengan apa yang berlaku baru-baru ni viral dekat thread. So, aku basically jarang sangat ulas benda yang viral ni. Tapi benda ni sebab dia effect aku kan. Sebab aku suka travel dekat Jakarta. Untuk rakan-rakan Indonesia yang tengok video ni, tolong bagi recommendation rumah makan nasi padang yang best dekat kita orang. Best tu maksud kat sini dia enak. Lepas tu harga kita tak kisah. Orang Malaysia ni tak kisah pasal harga. Sebab kalau kedai tu memang sedap, memang enak, kita tak ada isu pun tentang harga. Tapi make sure korang suggest yang betul-betul enak untuk kita boleh masukkan dalam itinerary kita. So macam lepas ni datang dekat Jakarta, dekat dalam kita punya list tu kan, macam Peak by the Sea, lepas tu Grand Indonesia, Plaza Indonesia, lepas tu pergi Tamrin City, then kita akan pergi rumah makan Padang yang ini. So tolong bagi tahu dekat komen rumah makan nasi Padang yang betul-betul sedap. Terima kasih. Senang-senang korang tuduh orang Malaysia makan tak bayar ya. Sudahlah, tak siasat dulu, main viralkan aja, kan dah mendapat. Janganlah sehina itu ya. Sampaikan orang makan kata tak bayar. Sebab apa? Mungkin korang tengok ialah orang Malaysia ni yang datang melancong ke luar negara kan, ataupun berada sendiri kat Malaysia, dia orang ni low profile. Kau tahu tak low profile? Pakai baju biasa-biasa kan. Kadang-kadang pakai kasut pakai slipper je, biasa. Lepas tu ada yang setengah mata ni memandang ala kereknya mesti tak ada duit ni kan. Padahal korang nak tahu tak, orang Malaysia ni orang Malaysia tak ada yang miskin, tak ada yang susah. Apatah lagi dia sampai pergi melancong dekat Indonesia tu, dia ada duit, Dia bukan tak ada duit, dia ada duit. Orang miskin kat Malaysia ni pun dia dapat bantuan tau. Orang Malaysia tak ada orang susah, dia ada bantuan. Dia ada Sarah, mai kasih apa lagi tu? Macam-macam duit bantuan. Itu untuk orang yang
tak apa, tak mampu, miskin lah pendek cerita. Jadi dekat Malaysia ni tak ada orang yang kebuluh, tak ada orang yang kelaparan, sampaikan makan pun tak bayar, tak ada. Kat Malaysia ni korang tahu tak, semuanya kalau orang apatah lagi orang Melayu yang dididik dengan orang kata apa, sopan santun, makan pun kalau bukan hak mereka, mereka takut-takut tau. Adab dia orang memang tinggi dekat Malaysia ni. Jadi jangan tuduh sembarangan. Orang Indonesia, ini untuk orang Indonesia yang tak pernah datang Malaysia, jangan terikut-ikut dengan komen netizen dekat media sosial. Betul. Jangan ya, orang Malaysia kat sini makmur semua. Bab makan tu dia orang cukup, lebih daripada cukup. Macam tu. Cuma kadang-kadang dia orang ni macam, yalah korang tengok macam, yalah, low profile, baju biasa, kasut biasa, beg biasa, macam tu kan. Kadang ada setengah yang IQ rendah ni dia dia pandang kebendaan, dia tak pandang lain-lain. Contoh Kak Nia kan. Kak Nia ni tudung kan, ikat-ikat je tudung. Apalah Kak Nia ni duk ikat-ikat tudung kan. Macam tak ada duit kan. Padahal Kak Nia memang tak ada duit pun. Jadi pengajaran kat sini sebelum nak viralkan kena siasat dulu. Itu je, siasat. Sekarang dapat malu kan. Nasib baik orang Malaysia tu tak saman tau. Tapi orang Malaysia ni baik hati. Orang Malaysia ni baik hati. Itulah cerita dia main viral, last malu sendiri. Apa restoran apa? Restoran Padang. Pagi sore. Pagi sore Kak. Yang dekat Indonesia. Pagi sore. Dekat ni cakap dulu. Pagi sore. Tapi restoran ternama lah. Restoran ternama, dia viralkan benda macam ni tanpa siasat. Ayo. Macam tak ada orang pelajaran je. Okeylah, sekian, bye. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Sebenarnya isu ini, para sahabat, dari pihak manajer yang ada dekat Pagi Sore ini tidak mengkonfirmasi dulu ke pihak travel. Biasanya orang Malaysia datang ke Indonesia ini menggunakan travel para sahabat. Menggunakan travel datang ke Indonesia berapa hari, kosnya berapa, macam itu. Ini tentang penginapan dan juga pergi berlibur ke mana, ke Bandung, ke Bromo, ataupun ke Tumpak Sewu. Ini ataupun dekat Medan pun aku tengok dekat video itu mereka menggunakan travel macam itu. Kebanyakan lah macam itu. Tanpa mereka hampir tak pusing-pusing, mereka pergi ke destination, pergi ke mana mereka diantar oleh travel tersebut. Kenapa tidak mengonfirmasi kepada pihak travel? Nanyakan dengan baik-baik. Abang nak tanya kepada abang yang bawa turis daripada Malaysia itu, calling lah. Apakah mereka lupa ataupun mereka terlupa, tersilap tak bayar dengan yang makan dekat di restoran Pagi Sore macam itu? Kan boleh dikonfirmasi. Bentar ya, saya tanya dulu dekat turis yang ada di Malaysia ini macam itu. Kalau dia tanya ada bayar, dah tunjukkan resitnya, sorry aku minta maaf, dan finish lah, habis dah cerita dah. Tetapi para sahabat, mereka tanpa konfirmasi, mereka langsung memviralkan di X, dan terkejutlah apabila turis itu dijemput oleh travel. Cerita para sahabat, dijemput oleh travel, mereka mengatakan, kamu mana resitnya? Kamu viral di media Indonesia macam itu. Kamu dituduh gak bayar makan di Pagi Sore kapan hari itu, yang 3 hari lepas macam itu. Terkejutlah mereka mengonfirmasi dan verifikasi, inilah tunjuk resitnya, dan dari pihak restoran meminta maaf. Tetapi berita tersebut yang diviralkan oleh pihak pihak restoran yang ditulis di X di para sahabat, yang merupakan Pagi Sore itu restoran, mereka sudah viral macam itu sampai ke negara Malaysia para sahabat. Habislah, diboykot lah. Orang Malaysia yang dulunya meletakkan list schedule untuk perjalanan ke Indonesia untuk pergi ke Pagi Sore para sahabat makan, ini mereka sudah delete para sahabat. Mereka minta kepada rakyat Indonesia untuk memberikan makanan yang enak, makanan Padang yang best. Pasal harga tak kisahlah macam itu, kata orang Malaysia para sahabat. OTW sepi macam kuburan sekarang Pagi Sore para sahabat yang ada di Pik 2 Pulau Indah Kapuk para sahabat. Makanya malu sendiri, bagai meludah ke atas kena muka sendiri, kata netizen Malaysia. Diboykot para sahabat oleh netizen Malaysia. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.